awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kelihatannya semuanya udah hadir ya. Tadi saya juga udah izin ke Bapak Kalapas. Ini di Lapas kelas 3 Talu ya. Saya juga sudah izin untuk melakukan layanan di sini dan meminta beberapa dari warga binaan Lapas kelas 3 Talu untuk mengikuti layanan ini. Karena ini saya pertama kali di Lapas kelas 3 Talu, tentu kita belum saling kenal ya. Iya, Bu. Baiklah, perkenalkan, saya Helmi Sananda, di mana saya merupakan salah satu konselor di Universitas PGRI Sumatera Barat, dan kali ini akan melakukan layanan atau sharing dan berdiskusi bersama Bapak Ibu semuanya. Apakah Bapak Ibu bersedia untuk menerima layanan saya? Bersedia. Ini semuanya udah, Bapak Ibu bagaimana dengan ruangan ini, sudah nyaman? Sudah. Ibu, mohon maaf Bu, bisa Ibu pindah ke depan Bu? Ada bangku yang masih kosong, jadi kita penuhkan yang di depan dulu. Oke. Nampaknya di sini masih tegang kali ya suasananya. Baik, ada saya memiliki satu jargon. Kalau saya bilang Lapas Talu, jawabannya Rancak Bana. Terus nanti kalau saya balas Rancak Bana, Bapak Ibu bisa jawab Lapas Talu. Siap? Siap. Mau coba? Boleh. Oke. Lapas Talu, Rancak Bana. Rancak Bana, Lapas Talu. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kita semua warga binaan kelas 3 Talu. Oke, Bapak Ibu, di sini kita nggak perlu tegang-tegang kali ya. Kita santai di sini karena kita berdiskusi dan saling sharing pengalaman kita selama bagaimana pengalaman Ibu selama berada di Lapas kelas 3 Talu ini. Nah, jadi nanti saya akan memberikan materi di depan, nanti akan saya tampilkan melalui PPT, dan saya berharap nanti Ibu kalau mau tanya silahkan, boleh, silahkan angkat tangannya, mau menyatakan pendapatnya nanti juga boleh. Jadi saya berharap Ibu-Ibu nanti dapat berpartisipasi aktif, bapak-bapaknya juga ya. Kemudian nanti kalau mau izin keluar juga boleh, tapi satu-satu ya Bapak Ibu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ditanyakan Bapak? Sama Bapak ada yang diragukan? Enggak, ini tadi saya. Oke. Bisa kita lanjutkan? Bisa. Oke, nah ini kan kita sekarang berada di Lapas kelas 3 Talu, di mana Bapak Ibu warga binaan melakukan aktivitas dan kegiatannya sehari-hari di sini. Saya mau mengajak Ibu untuk sebelum kita masuk kepada materi, saya mengajak Ibu untuk merenungkan sejenak. Kalau nanti seandainya Bapak Ibu sudah pada waktunya untuk bebas dari gerbang Lapas kelas 3 Talu ini, merasakan udara segar di luar, kemudian merasakan sinar matahari menerpa kulitnya, kira-kira bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah bebas nanti? Bagaimana perasaan campur aduk yang Ibu rasakan saat bebas nanti? Ada yang bersedia? Oke, Bapak silahkan kenalkan namanya. Baik, perkenalkan nama saya Fadil. Jadi ini mungkin yang dapat saya rasakan ketika saya bebas, bisa berkumpul dengan keluarga, berkumpul dengan anak istri. Oke, bagus sekali Bapak Fadil. Beri tepuk tangan dulu untuk Bapak Fadil. Terima kasih pada Bapak Fadil yang telah memberikan menceritakan bagaimana perasaannya nanti. Misalnya dia merasa senang nanti bisa berkumpul dengan keluarga dan anak-anak istrinya. Ada lagi yang ingin menambahkan? Ada lagi yang ingin? Ya, silakan Ibu. Siapa namanya?
nantinya saya bebas keluar dari sini, saya nantinya takut dan hilang arah, Ya. takut tidak dipercayai di tempat sekeliling saya. Mungkin segitu saja, Bu. Oke, terima Saya percaya diri kalau berada di luar. Terima kasih Bu Syifa yang sudah menceritakan bagaimana nantinya ketika bebas. Kata Bu Syifa, dia nanti merasa kurang percaya diri, di mana penerimaan orang di lingkungan sosialnya nanti setelah bebas. Nah, ada lagi Bapak Ibu? Cukup? Nah, saya memahami apa yang Bapak Ibu rasakan. Mungkin semua kita di sini merasakan seperti yang Ibu Syifa rasakan, tapi belum sempat terutarakan ya. Nah, jadi perasaan seperti itu seperti takut, nggak percaya diri. Apakah bisa nggak ya saya diterima lagi di lingkungan keluarga? Bisa nggak ya saya bergabung lagi dengan teman-teman saya di kampung, gitu kan? Nah, itu perasaan seperti itu merupakan proses transisi yang Bapak Ibu alami, Bapak Ibu lakukan secara alami nantinya setelah bebas di sini. Nah, jadi perasaan takut, perasaan minder, perasaan takut tidak diterima, intinya semua itu Bapak Ibu adalah bagian dari kurangnya rasa percaya diri. Nah, pada kali ini untuk itu saya akan membawakan tema layanan pada kali ini, yaitu tentang membangun rasa percaya diri pasca bebas. Nah, pada kali ini saya akan membahas tentang membangun rasa percaya diri pasca bebas. Pasca bebasnya ini maksudnya membangun rasa percaya diri Bapak Ibu setelah bebas nanti dari lapas kelas 3 kali ini. Di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu ataupun kita di sini semuanya sharing, berdiskusi bagaimana nanti strateginya membangun rasa percaya diri ini. Bisa kita lanjutkan Bapak Ibu? Ada yang ingin ditanyakan? Oke. Nah, mengapa saya mengangkat tema ini? Karena dengan percaya diri ini sangat penting untuk Bapak Ibu nanti setelah bebas. Bagaimana cara penyesuaian diri lagi di lingkungan sosial. Nah, apa itu percaya diri? Ada yang tahu apa itu percaya diri? Oke, karena Bapak Fadil duluan yang mengangkat tangan, boleh kita berikan kesempatan kepada Bapak Fadil terlebih dahulu, Ibu? Oke, silakan Pak Fadil. Nah, percaya diri itu seperti pede dengan apa yang kita lakukan, misalkan kegiatan atau apa yang kita lakukan itu pede kalau itu sempurna. Oke, bagus sekali Bapak Fadil. Kata Bapak Fadil, pede itu adalah pede terhadap apa yang akan kita lakukan. Jadi terima kasih Bapak. Selanjutnya Ibu mau menambahkan, Bu? Menurut saya percaya diri itu adalah tahu bagaimana apa kemampuan diri kita, apa yang ada dalam diri kita, dan kita yakin kita akan bisa melakukan. Ya, benar sekali Ibu. Siapa tadi, Bu? Oke, benar sekali Ibu Rahel. Ada lagi yang ingin menambahkan? Cukup? Nah, jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Fadil, Ibu Rahel tadi memang benar. Rasa percaya diri itu adalah keyakinan seseorang terhadap dirinya, bagaimana potensi, kelebihan, kekurangan yang dimilikinya untuk menghadapi tantangan dalam pengambilan keputusan, dan juga bagaimana ia mencapai tujuan hidupnya secara positif dan menerima diri apa adanya. Nah, sampai di sini ada yang ingin saya tanyakan, Ibu? Sudah paham ya? Jadi rasa percaya diri itu adalah kemampuan kita untuk menilai diri kita, mengetahui apa potensi kita dan juga kelebihan dan kekurangan kita. Nah, selanjutnya yaitu ada hambatan dalam membangun rasa percaya diri pasca bebas. Kira-kira di sini tadi karena ini adalah membangun rasa percaya diri, kira-kira apa hambatan yang akan Ibu hadapi ketika membangun rasa percaya diri ini pasca bebas nanti? Ada yang bisa berbagi pengalamannya? Ya?
Boleh kita beri kesempatan kepada Ibu Rahel dulu Pak Fadian? Oke, silakan Ibu. Menurut saya hambatan dalam bangun rasa percaya diri pasca bebas itu mungkin pikiran kita sendiri, karena mungkin banyak setelah kita bebas mungkin banyaknya omongan dari luar, dan itu akan membuat kita berpikir apa benar, dan itu merusak kepercayaan diri kita karena omongan-omongan dari luar dan pikiran kita sendiri. Ya, tepat sekali Ibu Rahel. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, hambatan yang akan dialami kata Ibu Rahel tadi bagaimana penilaian orang ya Bu ya, penilaian orang terhadap kita karena nih, maaf Bapak Ibu, karena baru bebas dari lapas katanya kan sebagai warga binaan. Begitu ya Bu. Oke, jadi di sini saya menambahkan bahwa ada beberapa hambatan dalam membangun rasa percaya diri nantinya pas setelah bebas nanti. Jadi yang pertama itu ada stigma sosial dan diskriminasi. Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan stigma sosial ini? Stigma sosial ini maksudnya bagaimana penilaian sosial tadi yang disampaikan Ibu Rahel tadi, penilaian sosial, penilaian orang lain terhadap diri kita, dan juga diskriminasi. Diskriminasi ini mungkin ada yang menjudge atau mengatakan hal-hal yang negatif terhadap diri kita. Nah, ketika itu kita terima juga secara negatif, akan menghambat rasa percaya diri kita. Bisa dipahami Bapak Ibu? Oke, selanjutnya itu pengalaman masa lalu yang negatif. Ada yang bisa memberikan pendapatnya tentang poin ini? Karena tadi masih sebelah sini ya yang aktif, jadi kita beri kesempatan dulu ke sebelah kiri saya. Ada yang ingin? Ayo silakan Ibu, perkenalkan namanya Bu. Terima kasih, nama saya Tira. Menurut saya pengalaman masa lalu yang negatif itu adalah peristiwa kejadian yang pernah dialami sehingga menimbulkan dampak emosional yang telah digunakan seperti sedih, kecewa, dan takut untuk menghadapi hal ke depannya. Oke, bagus sekali Ibu Fira. Terima kasih ya Ibu. Jadi benar yang disampaikan oleh Ibu Fira tadi bahwa pengalaman masa lalu negatif adalah peristiwa-peristiwa yang membuat seseorang itu merasa sedih, kecewa. Contohnya, nih kan mohon maaf sebelumnya ya Bapak Ibu, Bapak Ibu mungkin sampai di sini karena ada peristiwa masa lalu yang akhirnya kalau seandainya nanti setelah bebas Bapak Ibu masih berpikiran terhadap apa yang telah dilakukan di masa lalu, itu juga akan menghambat rasa percaya diri Ibu nanti setelah bebas. Karena saya kan contohnya saya kan mantan warga binaan di lapas kelas 3 Talu nih. Bisa nggak ya saya diterima di lingkungan masyarakat? Bisa nggak ya saya gabung lagi ke teman-teman? Kalau pikiran kita terus mengarah ke masa lalu, kapan kita berkembangnya? Kapan kita bisa menyesuaikan dan beradaptasi lagi dengan lingkungan? Jadi kita tidak boleh terlalu terpengaruh oleh pengalaman masa lalu. Selanjutnya yaitu rasa takut gagal dan minder. Jadi rasa takut gagal dan minder ini adalah ketika Ibu Bapak mau mencoba untuk berubah. Nah, tapi takut nanti bisa nggak ya saya berubah, bisa nggak ya saya berubah ke arah yang lebih baik lagi, atau minder dengan teman-teman yang lain karena kita merupakan warga binaan di lapas kelas 3 kali ini. Nah, selanjutnya yaitu ada kritik diri yang berlebihan. Ini pandangan negatif kita terhadap diri kita. Pandangan saya kan mantan warga binaan, jadi sepertinya saya nggak pantas deh di sini lagi. Teman-teman kayaknya nggak menerima saya gitu kan. Oke, selanjutnya itu lingkungan yang tidak mendukung. Ada yang memberikan pendapatnya di sini? Lingkungan yang tidak mendukung. Mengapa lingkungan yang tidak mendukung menjadi bagian dari hambatan dalam membangun rasa percaya diri? Oke, kita beri kesempatan ke Bapak Fadil dulu. Bu Rahel boleh? Oke, silahkan Bapak. Maksudnya tuh kalau menurut saya Bu, seperti masyarakat sekitar tuh tidak memberikan motivasi bagi kita setelah kita bebas. Ya, bagus sekali Bapak. Selanjutnya pada Ibu Rahel, silahkan Ibu. Mungkin menurut saya Bu, lingkungan tidak mendukung seperti kayak diusirlah Bu dari lingkungan tersebut, karena mungkin tadi
tadi dari pengalaman masa lalu tersebut, mungkin itulah pendapat kita dikucilkan, dan tentu saja orang-orang pasti kayak takut kepada kita atas dasar membuat kita kayak Iya, benar sekali Ibu Rahel. Maaf Ibu, boleh kita fokus lagi ya Bu ke depan ya. Nah, jadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Fadil dan Ibu Rahel, seperti maaf Kak, Bapak Ibu, lingkungan yang tidak mendukung itu seperti kan kita untuk berkembang, untuk menjadi lebih baik, dukungan orang tua juga dukungan orang tua, keluarga dan teman sangat dibutuhkan untuk berubah ke arah yang lebih baik. Nah, selanjutnya ada strategi dalam membangun rasa percaya diri. Nah, jadi gimana nih caranya membangun rasa percaya diri? Nah, yang pertama yaitu kita harus mengenali diri kita, hargai diri kita. Jadi apa yang telah terjadi di masa lalu itu tidak perlu dipikirkan, tapi jadikan itu sebagai motivasi kita untuk berubah ke arah yang lebih baik. Selanjutnya yaitu ada tetapkan tujuan yang realistis dan capai dengan bertahap. Jadi kita dalam mencapai suatu tujuan itu gak mungkin kan langsung melejit tinggi, jadi bertahap dari awal sedikit demi sedikit. Nah, selanjutnya ada ubah dialog internal menjadi positif. Jadi jangan saya kayaknya nggak bisa nih, saya kayaknya memang gini orangnya gitu. Jangan selalu terperangkap dengan kata-kata saya orangnya memang gini. Kapan kita berkembangnya? Kapan kita percaya dirinya? Jadi katakan kepada diri kita, beri afirmasi yang positif. Nah, selanjutnya yaitu keluar dari zona nyaman dan mengambil resiko yang wajar. Jadi kita harus berani untuk keluar dari zona nyaman. Selanjutnya berkumpul dengan orang-orang yang memberikan dukungan positif, baik itu teman, keluarga, ataupun di masyarakat. Kita perlu memilih teman yang positif. Semakin positif teman kita, maka kita akan juga semakin positif. Nah, yang terakhir yaitu belajar dari kegagalan dan jadikan motivasi. Seperti yang saya akan sampaikan tadi, kita apa yang terjadi masa lalu jadikanlah itu motivasi, dan jangan jadikan itu sebagai hal yang membuat kita minder dengan orang lain. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Bisa dipahami? Nah, karena waktu kita juga hampir habis Bapak Ibu, saya meminta ada yang bisa menyimpulkan terhadap apa yang kita bahas pada hari ini. Ya, silakan Ibu Syifa. Jadi yang dapat saya simpulkan dari materi layanan kali ini Bu, ternyata kita harus afirmasi positif terhadap diri kita agar nantinya orang-orang sekitar kita mungkin mempercayai kita lagi, dan kita tidak boleh merasa gagal dalam kehidupan masa lalu kita, karena masa lalu itu dijadikan sebagai pembelajaran, dan masa yang akan datang dijadikan sebagai batu loncatan. Oke, bagus sekali Bu Syifa. Jadi dapat disimpulkan bahwa percaya diri ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Tidak hanya bagi ibu-ibu, jadi bagi orang di luar sana juga sangat penting untuk berkembang ke arah yang lebih baik. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan lagi Bapak Ibu? Cukup. Jadi semoga apa yang saya berikan pada hari ini bermanfaat bagi kita semua, karena kita harus bisa untuk berubah ke arah yang lebih baik. Jadi saya tekankan kembali bahwa mari bersama-sama kita membangun rasa percaya diri agar kita menjadi pribadi yang baik, pribadi yang positif dan bermanfaat bagi banyak orang. Nah, sebelum saya akhiri, saya ingin melakukan evaluasi untuk melihat seberapa jauh pemahaman Bapak Ibu terhadap materi yang saya berikan. Bagaimana Bapak Ibu, apa yang pemahaman baru apa yang dapat Ibu dapatkan dari layanan tentang membangun rasa percaya diri ini? Ya, silahkan Ibu Rahel. Silahkan Ibu Rahel. Menurut saya jadi memahami bagaimana cara mengaktifkan. Terima kasih Bu Rahel. Selanjutnya, bagaimana
Afna, karena Ibu Afna yang terlebih dahulu mengangkat tangan. Saya lebih percaya diri lagi, Bu. Oke, terima kasih Ibu Afna. Selanjutnya yaitu apa tindakan yang akan Ibu lakukan setelah mendapatkan tema layanan ini? Karena Ibu Irna terlebih dahulu mengangkat tangan ya. Silakan Ibu Irna. Mungkin setelah mendapatkan materi ini, kiranya saya akan lebih percaya diri setelah bebas dari lapas ini, Bu. Oke, bagus sekali Ibu Irna. Nah, selanjutnya bagaimana sikap Ibu ke depannya setelah mendapatkan layanan tentang membangun rasa percaya diri ini? Ya, silakan Ibu Tari. Sikap saya setelah mendapatkan layanan tentu saya akan lebih percaya diri lagi, terutama ketika saya sudah bebas nantinya, Bu. Saya dapat mengenali dan menghargai diri saya sendiri. Oke, bagus sekali Ibu Tari. Nah, terakhir, bagaimana atau apa bentuk tanggung jawab Ibu setelah mendapatkan tema layanan tentang membangun rasa percaya diri ini? Ya, silakan Pak Fadil. Tanggung jawab saya adalah merubah semua pola pikir saya dari lingkungan dulu menjadi seperti ini. Oke, bagus sekali Bapak Fadil. Beri tepuk tangan dulu untuk kita semua. Karena di sini saya selama 3 hari, jadi besok kita akan melakukan layanan lagi. Jadi saya ada tugas untuk Bapak Ibu nanti untuk di kamarnya ya. Silahkan Bapak Ibu tuliskan di kertas bagaimana strategi apa yang akan Ibu lakukan ke depannya untuk membangun rasa percaya diri ini. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Oke, saya sangat mengapresiasi sekali pada layanan kita pada kali ini. Dan terima kasih banyak sudah menerima saya. Terima kasih sudah mendengarkan saya dan mau berdiskusi bersama. Nah, semoga apa yang kita bahas pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Nah, sebelum saya mengakhiri, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.